Halo guys, balik lagi sama gua Vintradepreneur. Seperti biasa, mohon maaf apabila di sini suaranya berisik ya guys ya. Nah, jadi di video kali ini guys, gue mau bahas soal materi SNR ya. Kita sekarang udah selesai materi basic, kita belajar materi SNR. Nah, di materi basic kemarin kan kalian sudah pada ngerti kan soal market structure yang eksternal dan yang internal. Nah, jadi RBS dan SBR ini ya itu adalah SNR ya kan. Nah, RBS dan SBR itu berlaku di market structure eksternal maupun internal ya. Nah, jadi RBS itu adalah resisten bekam support dan SBR itu adalah support bekam resisten. Nah, ini kan SBR nih ya. Ini kan RBS gitu, RBS kan. Nah, jadi tulisannya itu seperti itu guys. RBS itu singkatan ya. Nah, gue tulis nih di sini mana namanya teksnya. Jadi kepanjangannya itu adalah ini guys. Nah, resisten bekam support. Nah, resisten bekam support itu ibaratnya kan ini resisten ke break nih ya. Ini resisten ke break guys, ya kan. Nah, market kan ngebreak nih resisten yang ini. Kemudian market turun, ya kan. Ini yang ngebekam nih, ngebekam support, ngerti nggak resisten ini nih, resisten sebelah kiri. Ngebekam support, ya kan. Nah, jadi dinamainya resisten bekam support RBS gitu. Ini adalah SNR ya, basicnya ya. Nah, jadi kayak gitu guys. Dan kalau misalnya yang SBR ini ya, itu singkatannya SBR, kepanjangannya ini ya guys ya. Ini gue ketik dulu SBR. Nah, jadi kepanjangannya itu guys. Kepanjangan SBR adalah support bekam resisten. Karena ini support di break ya kan. Kemudian market pullback ya kan. Terciptalah di sini support. Ngebekam resisten di sini. Dan kemudian di sini market turun gitu. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya RBS itu resisten ke break, kanannya jadi support ya. Terus kalau misalnya ini buat uptrend ya, kalau buat downtrend support ke break ya kan, sebelah kiri support, sebelah kanan jadi resisten. Paham nggak guys? Jadi inilah yang disebut sama orang-orang SNR guys gitu. Nah, sekarang gue praktekin aja langsung di market ya. Kita cari yang eksternal maupun yang internal biar kalian pada paham gitu guys. Nah, sekarang gue pakai time frame H4 dulu ya. Pakai di H4 biar kalian ngelihat di sini. Nah, jadi gini guys. Nih ya. Ini kan di sini breakout ya guys ya. Sini breakout ya kan. Situ breakout ininya eksternal ya kan. Nah, terus di sini kan internalnya nih. Nih, ini internalnya ya kan. Nah, internalnya kan di sini market nih awalnya kita yang ini yang internal dulu. Nah, ini charge-nya ya. Ini charge-nya di sini ya kan. Nah, charge-nya di situ gue potong dulu biar kalian pada paham. Nah, gue potong di area situ. Gue potong di area situ ya. Nah, ini kan eksternalnya nih, garis yang ini, yang atas sama bawah, ya kan. Nah, terus di internalnya kan ini market nggak ngebreak nih, tuh nggak ngebreak jadi break off structure, ya kan. Nah, nggak breakout, ya kan. Nah, market malah ngebreak yang ini, yang support ini guys. Nah, support ini kan. Nah,
Terus abis gitu ya, market kan pullback sesudah breakout nih MSS di sini, MSS internal ya kan. Nah, kemudian kalau misalnya kalian pakai RBS atau SBR ya, itu harus breakout dulu ya kuncinya. Kalau nggak breakout itu nggak bisa guys, gitu. Paham nggak guys? Nah, selain harus breakout, kalian juga harus pakai line chart. Nah, line chart atau storyline ya. Ini dinamain sama orang-orang sih kalau dipanggil ya, bukan line chart tapi storyline. Nah, kan kalau ini candle tuh, tipe chartnya candle ya kan, kita pilih yang garis tuh, yang garis tuh, line chart ya. Nah, kalian ya, ini kan MSS nih tadi di sini kan MSS breakout. Nah, kalian nandain SNR-nya itu di sini guys nih, nandain SNR-nya yaitu bukan di ini, bukan di apa namanya, bukan di ekor ya, tapi di sini tuh. Ini support kan tuh, itu support ya kan. Nah, support kan ke break yang gue bilang ya kan, support ke break nih, support ke break kan tuh ya kan. Nah, kalau misalnya kalian nandain di garis yang itu ya, garis yang ini ya kan, nah itu jadinya kalau misalnya kita pindahin ke candlestick ya, itu di body bukan di ekor ya kan. Nah, terus kalian entry di sini nih ya kan, kalian entry di sini ketika market balik arah, dan kalian TP-nya di sini di eksternal. Ngerti nggak guys? Nah, jadi setiap time frame eksternal dan internalnya itu berbeda ya guys ya. Kalau misalnya kita apa namanya, internal H4, kalau kita turunin time frame itu bakalan jadi eksternal di H1 gitu. Paham nggak guys? Jadi kalian lihat nih ya, ini kan udah breakout nih ya kan, yang SBR tuh ya. Ini gua hapus dulu tuh garis yang ini ya kan. Nah, TP di sini misalnya ya, di bawah. Nah, TP di bawah, kalian lihat nih pullbacknya. Nah, market pullback ya kan. Nah, kena nggak tuh garis yang apa, candle yang hijau, bukan garis lagi, candle tuh, candle yang hijau. Nah, itu tipis kan SL kalian kan, kalau misalnya pakai apa namanya, kalau kalian pakai ini, pakai line chart tuh ya kan. Nah, kalau misalnya kalian entry pakai apa namanya, pakai order block kayak orang-orang gitu kan, kelihatan banget masih pemulanya gitu, karena mereka nggak tahu gitu. Mereka nandain kalau misalnya orang-orang ya, orang-orang, nah mereka tandain order block segede gitu guys, besarnya. Nah, otomatis kan entry di mana gitu kan, SL lebar ya kan. Kalau misalnya entry di sini ya kan, itu SL lebar gitu kan. Nah, lebih baik jangan pakai order block yang dikotakin gini. Ini namanya order block atau OB ya. Jadi gue saranin kalian pakai line chart yang tadi ya kan, yang ini. Nah, jangan pakai di ujung candle, di ujung ekor, jangan nandain di situ, oke. Nah, itu kan kena ya kan. Nah, terus habis gitu market turun. Nah, gitu guys, paham nggak? Jadi kita itu nge-trade di internal ya kan, entry-nya, dan TP-nya itu kita di eksternal gitu guys, biar high probability dan biar dibilang sniper entry gitu biasa. Nah, kayak gitu SBR ya kan. Nah, terus gue cari lagi nih ya, gue cari dulu, sabar, gue cari lagi. Mana ya, sabar guys, gue cari lagi guys. Kita cari lagi di H4 ya. Kita cari mana ya guys ya, kita cari guys. Kita cari guys. Mana lagi guys?
jarang kalau di time frame besar itu guys. Time frame besar jarang guys. Sabar guys, kita cari-cari aja dulu. Jarang sih guys di time frame besar tuh ya. Coba gue pindah ke H1 ya, kita lihat di H1 ya. Puyeng gua nyari-nyarinya, nyari-nyari ininya apa sih namanya, SNR nya. Nah ini kan yang tadi nih ya kan, ini yang tadi tuh, ini ya kan. Nah kalian nandain itu di sini nih, kalian nandainya di internal nih, ngerti nggak? Tandainya di internal tuh situ SBR, paham nggak? Jangan kalian tandain di eksternal nih, ini kan eksternalnya tuh ya kan. Tuh ibaratnya kan ini swing high nih, ini swing high ya kan, bener nggak? Nah ini swing low nya tuh ya kan. Nah jangan kalian tandain di eksternalnya, tapi di internalnya tuh, internalnya nih tuh, internal yang ini nih ya. Nah kalian lihat kena kan, tipis gitu. Nah terus gue cari lagi itu yang tadi ya, gue tandain aja di sini SBR. Terus kita cari lagi, kita cari yang SBR dulu guys. SBR mana guys? SBR. Nah jadi gini ya, ini ada nih ya SBR. Nah ini gue potong ya, gue potong ya sampai situ. Nah gue potong, ini kan udah breakout nih tuh. Kalau di line chartnya kan ini udah breakout nih ya kan. Nah kalau misalnya di ini apa namanya, kalau di ekor itu kan nggak breakout ya kan. Nah belum breakout tuh. Nah udah breakout tuh guys ya, udah breakout ya kan. Nah yang gue bilang ini kan eksternal nih, ini bosnya ya kan. Tuh itu bosnya kan di situ. Nah MSS kan di sini ya, MSS. Nah terus habis gitu ini internalnya nih, nih internal nih yang area sini ya, bentar. Nah area sini itu kan internal nih, internal ya kan, area sini. Nah terus ini juga sih internal nih, salah gua, salah ucap, sorry. Nah ini kan internal ya kan, ini juga internal. Nah kalian tuh nandainya jangan di ekor sini tuh. Ini kan ibaratnya ekor pertama tuh, terus ekor kedua kan tuh. Nah kalian jangan nandain di situ SBR nya, paham nggak? Nah tapi kalian nandainya di atas gitu, kalian nandain di sini nih tuh, ini support ya kan, harus pakai line chart ya biar SL kalian tipis, biar high probability juga. Nah itu kan support nih sebelah kiri tuh ini kan support ya kan. Nah sebelah kanan ini nanti jadi resisten ya kan, SBR. Nah kayak gitu. Nah terus kemudian kalian TP di swing low terdekat gitu. Nah ini kan swing low nih, ini swing low pertama ya kan. Nah ini swing low kedua yang di bawah gitu. Jadi kalian TP-nya itu di swing low pertama kalau mau nyari aman, ngerti nggak? Kalau kalian mau nyari aman TP di swing low pertama ya kan. Kalau kalian mau nge-hold yang bawah, resiko ditanggung sendiri gitu. Cuman kan tinggal pakai break even aja gitu kan. Kalau belum tahu break even, komentar aja ya di video ini dan chat gua aja gitu, atau DM gua di Instagram ya.
kalau yang nggak tahu break even ya. Nah, jadi anggaplah kita TP di sini ya. Kita TP di atas tuh di swing low terdekat ya kan. Nah, di swing low terdekat kita TP. Nah, terus ini kita hapus ya MSS. Kan udah ngerti kan. Nah, udah ngerti, kalian nandainnya di mana. Ini SBR ya kan. TP di bawah, kita lihat. Nah, kena kan? Kena ya. Jadi sebelum kenanya gini guys. Nih. Ya, sebelum kenanya. Nih. Ini kan market naik tuh. Tuh, market naik tuh, ya kan. Kemudian turun, ya kan, pergerakannya. Nah, terus market kayak gitu, ngebentuk kayak gitu. Nah, terus kita klik sekali nih, tambahin candle ya. Tambahin candle satu aja. Nah, market naik tuh, ya kan. Nah, market naik, jadi seperti itu candlenya. Nah, terus pindah lagi ke line chart biar kalian ngerti, biar kalian paham. Nah, gue pindah ini tambah satu candle lagi, ya kan. Nah, market turun ya, market turun tuh jadinya kayak gitu, paham nggak? Nah, kayak gitu guys ya. Itu SBR ya kan. Nah, gue cari lagi SBR ya, gue cari lagi SBR. Gue cari lagi, sabar ya guys ya. Sabar guys. Nah, mana lagi ya SBR-nya ya? Enggak ada SBR. Enggak ada guys. SBR-nya nggak ada lagi, ya kan? Nah, ini ada SBR ya. Ini kan kalau di eksternal udah breakout nih. Ini swing high-nya. Eksternal ya, ini market structure eksternal. Ini swing high bos ya kan. Nah, terus ini MSS kan. Nah, ini MSS eksternal ya kan. Nah, terus kemudian ini kan ada apa namanya? Ada bos internal nih di sini ya kan. Bukan di atas, bukan yang di atas ini ya. Ini kan udah keambil tuh. Ya kan. Nah, yang di bawah sini ya. Nah, jadi kalian lihat nih ya. Bentar gua tandain dulu. Di sini SBR-nya ya kan. Aduh, geser lagi. Nah, di situ ya kan. Itu SBR. Nah, di situ SBR. Nah, kalau diituin kan nggak kena tuh. Ya kan? Nah, jauh kan kenanya, ya kan? Nah, cuman kalau misalnya kita pindahin ke line ke apa ke candlestick, itu jadinya kena, guys. Nah, jadinya kena gitu. Paham nggak? Itu, guys. Nah, jadi market tuh kayak gini, ya. Mana namanya? Market turun nih. Ya kan? Kemudian dia naik, ya. Dia naik kayak gitu. Terus dia naik. Nah, kena di sini, ya kan? Tuh, kena. Nah, terus kalian lihat nih line chart kayak gimana geraknya, turun ya kan. Nah, turun, kena, terus turun. Nah, kalian TP di sini gitu guys. TP kalian di sini di swing low ya, swing low yang eksternal ya. Ini eksternal ya, nih. Nah, dan kemudian TP gitu guys ya. Nah, jadi kayak gitu. Di sini gue kayak pakai backtest ya, pakai reply gue buat ngajarin lulu pada ya, buat ngajarin orang-orang biar pada ngerti gitu. Trading itu sesimpel itu. Jadi ini tuh SNR bisa di apa sih namanya?
harus pakai konfirmasi entry dulu gitu, harus breakout dulu, ngerti nggak? Ini yang ibaratnya gini loh, Bang, konfirmasi entry itu kayak gimana? Bang, konfirmasi entry kayak gimana? Jadi konfirmasi entry kayak gini yang gue bilang. Udah breakout, kemudian tandain di support gitu. Jadi support bekam resisten gitu. Paham guys? Nah, kalau misalnya kayak gini, jangan coba-coba dipakai ya SNR, karena kalian bingung pastinya. Konsolidasi. Dimana SNR lagi guys? SNR lagi guys, dimana guys SNR ya? Marketnya ini terus apa namanya? Uptrend terus. Nah, ini kan breakout nih market di sini guys ya. Sini kan breakout nih ya. Nah, situ breakout ditembus sama body itu, body candle yang warna merah ya kan, MSS. Nah, kemudian kalian TP-nya itu di sini, di swing low-nya. Swing low sini ya. Kalau misalnya mencari aman ya di sini ya kan, tuh di situ. Kalau mencari aman kalian. Nah, terus kalian tuh entry-nya di sini. Gue potong dulu ya. Gue potong dulu. Nah, kalian entry di sini, support sini internalnya ya. Nih, di internalnya di internal ya kan, kayak gitu market, dan market turun naik. Nah, kayak gitu tuh pergerakannya. Nah, terus market naik kayak gitu ya kan, dan belum kena ya kan. Nah, oh tipis guys, ternyata tipis ya, tipis ternyata ya. Gua nggak tahu kalau misalnya di low time frame-nya kayak gimana, tipis ya kan. Nah, jadi kayak gitu buat apa namanya, buat SBR ya, buat SBR kayak gitu. Coba kita pakai M30 kita lihat lagi SBR-nya. Nah, ini kan SBR yang tadi nih ya kan, nggak kena kan tuh, bener nggak ya kan. Nah, di M30 itu beda lagi, jadi di setiap time frame beda-beda gitu, ada yang pas, ada yang enggak pas gitu guys. Nah, kalau misalnya kita ini ke sini, kita pindahin ya, tadi kan kita pakai H1 ya kan, SBR-nya di atas. Kalau kita pindahin ke bawah itu SBR-nya. Nah, kita lihat ya guys ya. TP tadi di sini ya. TP tadi di sini ya kan. TP di situ. Kita lihat nih. Nah, kayak gitu kan. Nah, gitu kan. Kalian lihat juga nih di line chartnya tuh kayak gitu. Pahamin. Nah, di line chartnya kayak gitu ya. Gue ini tambahin, gue tambah satu candle nih ya. Satu candle. Nah, satu candle kayak gitu ya kan, geraknya market. Nah, itu kena ya kan, sudah kena dia turun. Nah, turun dia kayak gitu tuh. Tuh, kalau ditambahin satu candle dicepetinnya tuh, paham guys. Dan kemudian TP ya kan. Nah, kenanya di M30, jangan ditandain di ini di ekor ya, tapi tandainnya di body tuh. Gue nandain di body ya kan, itu kan kelihatannya di body ya kan, tuh di body, tuh body yang candle apa bullish ya kan. Nah, pakainya ini line chart gitu. Kalau kalian nggak bisa naruh di body, kalau kalian nggak ngerti body yang mana bang, kalian tandainnya pakai line chart gitu.
Nah terus di sini gue cari lagi, ada lagi nggak ya? Ada lagi nggak guys? Nah guys, kebanyakannya ini guys, apa namanya, banyakannya RBS ya, banyakannya RBS karena apa namanya, marketnya uptrend rata-rata. Nah apa guanya yang pusing ya? Kayaknya guanya yang pusing guys, pusing gue nyari-nyari kayak gini juga sebenarnya, agak-agak pusing guys. Nah sekarang gue pindahin aja dah ke M15 ya. Di awal, dari awal M15 kita masih di SBR ya, belum di RBS. Oke guys, mana guys SBR nya guys? SBR di mana? SBR, SBR yang tadi ya kan, nggak kena. SBR nya mana ini guys? Kok nggak ada sih guys? Nggak ada guys SBR nya guys, pusingnya gua nyari mana ya. Nah ini juga kalau misalnya kalian nemu kayak gini, ini internal kan, area base nih. Ini yang pernah gue bilang, area base di market structure eksternal internal ya kan. Area base itu area sejajar kayak gini candle. Nah kalau misalnya sejajar ya, ini di sini supportnya tuh, kalau kalian lihat tuh, itu kan support tuh yang bawah tuh ya kan, ini. Nah itu support ya kan, itu support, kalian tandain support sebelah kiri kan ke break ya kan. Nah sebelah kanan ini, sebelah kanannya di sini resisten, kirinya support, SBR kan. Nah jadi kayak SNR gitu kan, memang pada nyatanya SNR. Nah terus ini kan di sininya ngebreak dia market tuh, sininya ngebreak kan. Nah sininya ngebreak, ditutup sama body tuh, dan di sini kalian lihat kena ya SBR ya kan. Nah kalau misalnya kalian ini mau entry ya, kalian lihat dulu ya kan. Nah kalian lihat dulu nih, ini anggaplah nggak ada nih, ini anggap nggak ada SBR ya. Nah market kan gini, market tuh dari apa namanya, dari atas ya kan. Nah, market turun, nah kemudian ini kan ke break tuh nih, yang apa, yang support sini tuh ya kan, ke break otomatis kan MSS ya kan. Nah di sini ya kalian tandain tuh SBR ya kan, sudah kalian tandain SBR ya, di atas itu yang support tadi. Nah market naik, nah kayak gitu nih, sebelum sebelum naiknya ya aku potong. Nah sebelum naik dia kayak gitu ya kan. Nah gua tambah satu candle nih, gue cepetin satu candle doang. Nah kemudian dia naik kayak gitu doang, naiknya dikit kan tuh ya kan. Nah ini nih mana nih yang di sini nih, kalian lihat ya. Nah di garis ini nih, garisnya tuh, garis market, lihat nih, gue cepetin satu candle. Nah dia naik kayak gitu kan, nah nggak kena kan kalau pakai apa namanya, pakai ini line chart nggak kena. Cuman kalau misalnya kita pindahin ke candle itu jadinya kena gitu. Nah, terus habis gitu gue tambahin satu candle lagi, dua aja dah, dua. Nah satu dua ya kan. Nah, kayak gitu.
jadi nggak kena kan kalau pakai lancar tuh, kalian lihat. Cuman kalau misalnya di candle kan kena gitu. Jadi itu pembahasan apa namanya SBR ya. Sekarang kita pindah ke apa namanya, ke RBS ya guys ya. Nah, RBS mana ya? RBS guys. Nah, jadi ini ya. Ini kan market di sini bos nih. Nah, di sini ngebos market ya kan. Nah, kemudian kan sini MSS-nya. Nih, di sini MSS kan ya. Nah, situ MSS ya kan. Nah, MSS-nya ini sebenarnya kita tandain RBS gitu guys. Ngerti nggak? RBS kayak gitu. Nah, kita tandainnya itu di sini, di apa namanya tuh, di ujung situ. Tuh. Jadi sebelah kiri nih, ini sebelah kiri nih. Ya, itu resisten dan sebelah kanannya itu support. Nah, jadi seperti itu. RBS gitu guys. Ngerti guys? Nah, ini gua kayak tadi ya, satu time frame gitu. Biar kalian ngerti. Nah, kayak gitu RBS ya kan, harus breakout dulu. Kalau nggak breakout nggak bisa dia ya, nggak bisa ngebentuk SNR. Oke okay? Nah, kayak gitu RBS. Terus mana namanya nih, ini internalnya nih, ini resisten kan ke break ya kan. Nah, kalian kalau misalnya ini lebih pendek ya, kalian tandain yang ini aja, jangan yang atas tapi yang bawah, yang lebih rendah. Nah, di sini oke okay? Nah, sebelah ini kan apa namanya, internal nih yang ini ya kan. Kalau di ini internalnya, yang kalau yang atas eksternalnya gitu. Nah, ini resisten nih sebelah kiri tuh, ini resisten ya kan. Nah, terus sebelah kanan ini support, sebelah kanan support ya kan. Dan kalian lihat ini nggak kena ya kan, nggak kena. Cuman kalau misalnya di candlestick itu kena tuh, tipis gitu guys. Paham nggak? Ini yang disebut SNR ya, jadi dinamain sama orang-orang tuh RBS gitu. Nah, kayak gitu guys ya. Nah, RBS kayak gitu ya kan. Nah, misalnya kalian entry di sini ya, berarti kalian TP di sini. Oh, di swing high-nya. Nah, TP kalian di situ ya guys ya. Nah, sesudah market kena TP, kemudian market turun. Jadinya kan ke TP gitu kan, baratnya ke TP ya. Nah, terus gue cari lagi nih. Gue cari lagi di mana ya? Sabar guys. Mana ya SNR lagi? Yang kena. Yang kena guys. Mana ya guys? Mana guys? Nggak kena guys. Ayolah, gue cari di mana ini? Gue harus cari di mana guys? Nah, mana nih guys? Nggak kena guys. Di mana ini guys? RBS nggak kena juga, nggak kena. Nah, ini kena nih. Market kan breakout nih ya kan. Market naik tuh seperti ini, market turun, naik, turun, naik, turun, naik kan, naiknya jauh ya kan. Nah, terus kemudian market turun ya kan, market naik lagi, turun, habis itu naik lagi gitu kan. Nah, jadi di sini kan dia breakout nih, di sini breakout market ya kan, sini breakoutnya, situ dari ujung ekor nih, ekor yang ini breakout, dan di sini dia nggak ngebentuk SNR tuh ya kan. Nah,
dia malah ke apa namanya, jadi SNR sih SNR, cuman kan apa sih namanya guys, SL-nya lebar gitu, jadi kayak kagak ngepas gitu, ngerti nggak? Nah, cuman kalau kalian tandain di sini guys, ini kan breakout nih tadi, ya kan? Nah, ini breakout, kalian tandain di sini resistennya sebelah kiri, kanannya support, ya kan? RBS. Nah, kalian lihat kan gak kena nih, cuman kalau gue pinin ke candlestick itu kena tuh, tipis kan. Nah, jadi kayak gini, mana namanya guys, jadi sebelum kenanya kayak gini ya, sebelum kena gini market, nah dia market naik ke atas ya, terus market turun ke bawah, market turun ke bawah tuh belum kena kan tuh, kayak gitu tuh, ya kan? Turun ke bawah, market belum kena ya, belum kena RBS, kemudian turun lagi, pergerakannya kayak gitu tuh, naik turun, ya kan? Nah, kemudian kena, ya kan, habis itu market naik, ya kan? Yang hijau kena, yang merah juga kena tuh, candlesticknya, candle berry sama bullish. Nah, kemudian kalian TP ya di sini kalau mau nyari aman. Ini swing high yang ini, ngerti nggak? Swing high terdekat intinya guys, kalau mau nyari aman. Nah, dan gitu guys, TP ya. Nah, terus kalau misalnya kayak gini nih, market posisinya gini, mana nih? Nih, kalau posisinya market kayak gini, ini kan konsolidasi uptrend ibaratnya kan. Nah, kalian jangan digunakan gitu, ngerti nggak? Karena ini area liquidity, ya kan, yang ada takutnya market sampai turun sampai bawah sini gitu. Jadi mungkin kalian nggak tahu liquidity itu masih panjang ya, cuman kalian pahami dulu aja apa namanya, materi SNR ya. Sekarang gue cari lagi nih guys ya. Nah, ini kan market breakout nih. Nih kayak gini, mana sih namanya guys? Nih. Nah, ini ya. Ini kan eksternalnya nih, yang ini nih, yang ini kan eksternal nih breakoutnya, ya kan? Nah, itu breakoutnya eksternal. Nah, kalau yang ini yang bawah, ini internalnya guys. Nih yang ini, nih tuh, ini internalnya tuh, yang itu, paham? Nah, kalau misalnya ini kan tadi gue nandain di ekor ya, kalau misalnya gue nandain di body, nah kalian lihat jadinya kayak gimana tuh. Tuh, kalau gue nandain di body ya, jadinya kayak gitu ya kan. Lebih baik sih kalau breakout itu nandainnya di ujung ekor gitu, terus kalau buat entry-nya baru di body gitu. Nah, kayak gitu kan. Kalau ini kan gue nandain di ujung ekor nih, yang atas, dari sistem atas, kalian perhatiin tuh nggak ada apa-apa kan, cuman kan kalau di candle kan breakout, ya kan? Nah, ini yang di internal nih tuh, ini kan eksternal nih, ya kan? Nah, kalian tandainnya di yang internal nih, RBS nya tuh. Gue pasin dulu. Nah, itu ya kan, di internal itu. Nah, sebelah kiri ini resisten, yang ini nih, ini resisten ya kan? Sebelah kanan support gitu. Jadi RBS ya, mana namain RBS. Nah, ini sebelum kena ya market, kita pakai line chart, kalian lihat market kayak gitu, belum kena, ya kan? Nah, masih naik market, ya kan? Nah, kemudian market naik, kena tuh. Jadi kayak gitu, paham nggak kalian? Nah, kalau kurang paham nih ya,
Tuh, lihat sama kalian. Yang ini garis market ya. Jangan garis gue yang diliatin. Nah, di sini tuh market kayak gitu, belum kena kan. Nah, nih satu lagi, liatin line chart market lainnya. Nah, market naik gitu kan, kena tuh ya kan, padahal nggak kelihatan turunnya tapi kena gitu ya kan. Nah, kemudian market naik ya kan, ini ke break lagi nih, ini ke break lagi ya kan. Nah, kita tandain di sini SNR, ibaratnya kan ini tengah-tengah nih ya kan, ini bawah ya, ini bawah, ini tengah ya kan, ini atas. Misalnya atas di sinilah, anggap atas di situ apa di sini. Jadi kalau market mau turun tuh nggak bakalan sampai ke bawah sini gitu, tapi sampai tengah-tengah, sampai tengah-tengah. Kemudian dia kayak gini nih, contoh ya, contoh. Nah, market dari swing low ya kan, misalnya ke sini swing high. Nah, market ke tengah dulu ke sini, dia naik ya kan, dia naik. Kalau dia mau turun harus kayak gini dulu gitu, dia naik kemudian dia turun kayak gitu kalau misalnya mau turun ya. Nah, terus kalian lihat nih yang ini RBS ya, kalian lihat terus market naik ya kan, market naik 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 terus terus terus. Nah, kena kan guys, kena kan. Nah, jadi trading itu ya, ini kalian lihat nih, ini tanggal berapa tuh, ini tanggal 31 ya kan, di area sini ya kan, sampai dari 31 sampai tanggal berapa namanya, sampai tanggal 6 ya, sampai tanggal 6 dari 31 berarti 6 hari ya, anggaplah seminggu ya guys ya, seminggu ya kan. Jadi seminggu baru trading ya kan. Jadi kalau misalnya nggak ada momen, jangan dipaksain guys, lebih baik kehilangan momen daripada kehilangan uang gitu. Itu kalau gue sendiri ya, sayangilah uang kalian. Jadi jangan tamak, jangan FOMO ya. Nah, jadi sebelum kena market kayak gini tuh, sebelum kenanya gitu ya kan, di line chart dan market naik ya kan, terus kemudian market turun gitu kan. Nah, market turun dan belum kena ya kan, lihat lagi. Nah, market naik, kalian lihat kena ya kan, kayak gitu. Dan terus mana namanya, terus kalian TP itu bebas ya, TP mau di sini paling aman ya kan, swing high internalnya, ini swing high internal ya kan. Nah, kalau kalian mau TP ini mencari keuntungan banyak ya, kalau kalian ngerti break even yang gue bilang, nah kalian TP di situ, di eksternalnya, swing high eksternal. Nah, TP di situ. Kalau misalnya nggak kena TP, kena SL ya berarti kalian tetap untung gitu, nggak rugi. Nah, dan kemudian market kena nggak ini, oh kena, dan ke TP gitu guys ya. Nah, terus kita cari lagi RBS mana guys, ini Quasimodo mana ya RBS nya guys, guys, RBS nya mana guys. Nggak ada lagi guys RBS nya, mana ya guys ya RBS nya guys. Gue cari aja di M30 ya. Nah,
gue hapus lagi ya yang apa, nggak usah kali, ini aja nih, gue dari awal lagi yang gue udah tandain RBS, nggak gue iniin lagi gitu, kalian lihat ya. Nah ini kan RBS yang tadi ya kan di H1 kayak gitu kan di bawah, tapi ini kan kalau misalnya di M30 tuh RBS nya agak ke atasan gitu. Ini yang dari H1 RBS nya, kalau di M30 kayak gitu agak atasan lagi, jadinya seperti itu. Gue cari guys, sabar ya, sabar guys. Mana lagi ya RBS nya, RBS. Nah nih RBS guys. Ini kan kalau misalnya kita tandain di ekor kan itu breakoutnya itu enggak kan, enggak breakout kan ya kan. Nah justru ini candle yang hijau nih, ini RBS tuh, ini resisten internal ya kan, dan kanannya support ya, kanannya support. Di sini juga RBS nih di bawahnya tuh, bawahnya support, resisten gitu, resisten ya kan, resisten ke break kita tandain ya kan, belah kiri resisten dan ini belah kanannya support RBS. Market kena di situ. Nah, ntar gue jelasin ya. Udah ini dulu aja dah biar kalian pada paham. Ini kan market naik tuh ya, market kan ngebreak. Nah jadi kan kayak gitu tuh, market ngebreak ke atas. Market naik tuh ya kan, udah naik ya, udah ngebreak, kita tandain di sini RBS, yang penting kan udah breakout. Nah kemudian market turun lagi tuh, turun seperti itu. Nah kena tuh candle yang merah ya, candle bearish yang ini nih, dikenain sama candle bearish, kenain sama candle bearish ya kan. Kemudian market kena lagi tuh sama candle bullish ya. Jadi seperti itu kalau di line chart ya kan. Kemudian kalian TP di sini, di mana sini nih, di sini. Kalau kalian nggak ngangkat TP ya di sini nih, di badinya, di kalau tergantung kalian gitu. Kalau misalnya mau di hold ya kan, yang gue bilang kalau misalnya kena SL ya udah kena SL gitu. Nah kalau misalnya kalian nggak mau nyari aman gitu, yang gue bilang kan di swing low terdekat ya kan. Nah kalau misalnya nggak di ekor ya kan, di ekor nih tuh ya kan, kalau kalian nggak mau di ekor ya tinggal pilih mau di body ya kan, mau di badinya apa di ekornya gitu, paham nggak? Nah, misalnya di ekor ya. Nah ini kan market naik tuh ya kan, market naik ya kan. Nah terus kan di sini nggak breakout tuh, cuman disentuh sama wick aja ya kan market. Nah cuman disentuh sama wick, tapi kalau di line chart ini udah breakout tuh, sini udah breakout ya, ini udah breakout. Nah ibaratnya kita tinggal cari SNR nya, sini resistennya ya, ini yang belum kesentuh ya tuh. Nah terlalu, nah ini kan ekor yang ini, ekor candle yang ini yang hijau ya kan, nggak nyentuh ke sini kan, berarti ini masih fresh gitu, paham nggak? Nah kalau misalnya ini udah nggak fresh karena kan udah keisi tuh, kena sama ekor yang ini ya kan. Nah tuh, nah kita tarik ya, ini RBS, kemudian kita lihat market seperti itu
ya kan. Nah tuh market kena kan, ya enggak. Nah market kena nih, kenanya di sini tadi gue cepetin sih. Nah, gue potong ya, misalnya kalian entry lagi di sini ya kan, RBS kedua. Nah berarti kalian TP nya di sini, ngerti nggak? Di sini ya tergantung gitu. Kalau ini kan ibaratnya kan udah kena tuh ya kan. Jadi kalian ekor nih, kalau gue inin ekor tuh, ekor yang ini sebelah kiri kan udah kena tuh ya kan, sama ekor yang sebelah kanan tuh dua-duanya. Kalian TP nya di sini aja, kalian TP di situ ya. Itu kalau misalnya mau nyari keuntungan apa sih banyak gitu, cuman kalau mau nyari aman ya di sini, bukan di sebelah kiri lagi tapi di sini ya. Kalau mau nyari aman TP di sini, swing high terdekat, ini kan jauh tuh yang atas ya kan. Nah ini gue ini pakai satu candle nih, nah turun tuh ya kan. Nah kayak gitu, terus apa namanya, gue inin lagi satu candle, nah turun tuh kayak gitu, kena kan, padahal turunnya cuman kayak gitu ya kan, tuh turun sedikit ya kan kelihatannya. Nah cuman kalau diinin kan kena tuh ya kan, kena, kemudian market naik gitu ya kan, TP di sini nyari aman gitu. Ibaratnya dari 2852 ya kan sampai 2870 itu udah ketahuan guys, 180 pips gitu. Nah, kalau misalnya TP di sini 180 pips, kalau kalian TP di atas mana sih namanya, nah kalian TP di atas itu berapa pips, 52 ke 82 itu 300 pips guys, 300 pips ya. Jadi kayak gitu, simple kan, cuman modal satu garis doang ibaratnya udah high probability ini per entry. SL tipis ya kan, SL 20 pips gitu, kayak gitu. RBS ya kan, jadi awalnya kan kita bahas SBR, kali ini kan RBS, jadi kayak gitu RBS. Nah terus ini RBS lagi nih. Nah ini kan di sini udah breakout nih market, sini breakout ya kan, tuh mana namanya tuh ekor candle yang hijau tuh. Nah breakout kan di situ tuh, udah breakout kan. Nah ya kan, itu breakout kan tuh kayak gitu, breakout. Dan kemudian sudah breakout market naik ke atas ya kan, market naik. Nah jadi kalian nandain SNR nya di sini ya, tuh kalian tandain di sini, itu area resistennya ya, dan kanannya support gitu guys. Mana sih, nah sorry salah, ini internal ya, taruh dulu. Nah situ coba nanti kalian cari-cari aja, ini di sini misalnya kalian tandain SNR juga ya kan, resisten mana yang bakalan kena gitu kan, kalian cari-cari aja. Nah, itu kan di situ resistennya, nah sebelah kanan supportnya. Tadi yang bawah nggak kena, kalau yang atas itu kena tuh tipis. Jadi gitu ya kan RBS. Terus gue cari lagi ada nggak ya guys ya, ada enggak guys, ada lagi enggak guys, mana ya, mana guys, ada lagi enggak nih RBS nya.
RBS nya pusing gue nyarinya, astaga. Nah ini kan ibaratnya kayak gini market ya, market anggaplah gini, market kan turun nih ya kan, market turun gitu 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 terus gitu kan, market turun kan. Nah kemudian ini swing hack yang ini kan ketembus tuh gitu, nah market turun gitu baru dia naik pung ke atas. Nah ini kan udah breakout di sini ya kan, sini breakout market ya kan, breakout di situ, dan kalian tandain di sini SNR nya ini, resistennya, dan sebelah kanannya supportnya. Jadi RBS, dan kalian lihat nah kan, jadi kayak gitu ya, jangan tandain di ekor ya, tapi tandain di body ya guys ya. Nah udah mungkin itu aja kali ya materi kali ini ya buat SNR ya, yang RBS resisten bekam support dan support bekam resisten. Jadi kayak gitu kalian cari-cari zonanya yang barusan gue contohin. PR buat kalian itu ya, besok gue bikin video lagi, cuman gue minta sama kalian ini kalian cari-cari PR buat kalian cari-carinya itu kisaran 2 minggu lah ya kan. Kalian cari yang fresh kayak gimana dan yang gak fresh kayak gimana gitu guys. Nah jadi ini gue nyontohin yang fresh ya gitu. Nah kalian cari-cari nanti kalian bakalan paham. Yang dibilang konfirmasi entry adalah seperti ini ya. Yaudah itu aja sih buat materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perkataan yang tidak enak didengar. See you next time, bye bye.